Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjut materi yang baru ya, yaitu tentang bab 9 mengenai statistika. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan kita berdoa berarti menunjukkan bahwa dengan aktivitas doa tersebut kalian sudah menunjukkan bahwa kalian belajar, kalian lakukan itu semua karena Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian pelajari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian diberikan kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kalian pelajari, khususnya pelajaran matematik yang akan kita pelajari, khususnya bab tentang statistik. Kita awali ya bab 9 ini ya. Jadi kita mulai materi baru yaitu tentang statistika ya, statistika. Jadi coba sambil kalian dilihat bukunya ya, halaman 224 yang buku kalian punya, bisa dilihat. Ini adalah kata kunci yang akan kalian pelajari ke depannya. Ini ada rata-rata, median, modus, kuartil, jangkauan. Ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. Kalian harus bisa menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini adalah peta konsep yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebelum kalian memasuki ke materi intinya. Jadi di statistika ini kalian akan berkaitan dengan data-data ya. Akan berkaitan dengan data, bagaimana cara menampilkan data, baik itu dengan diagram batang, dengan tabel, dan lain-lain ya. Jadi intinya di statistika ini kalian akan berkaitan dengan data-data ya, baik data itu dalam jumlah yang besar maupun data yang dalam jumlah yang kecil atau sedikit ya. Jadi secara umum dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi kalian akan pelajari mengenai ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data itu mengenai apa saja? Yaitu mengenai kalian akan menghitung jangkauan, kalian juga akan menghitung kuartil, kalian juga akan menghitung jangkauan interkuartil, lalu kalian juga akan menghitung simpangan kuartil ya. Apa saja yang dimaksud dengan itu semua nanti akan kita bahas satu persatu. Lalu yang bagian kedua ini adalah ukuran pemusatan data. Ini terdiri dari min, median, modus ya. Jadi istilah-istilah itu yang harus kalian pahami sebelum kalian lanjut ke materinya. Jadi inilah yang akan kalian pelajari selama beberapa pertemuan ke depan ya. Sekarang buka halaman selanjutnya ya. Jadi intinya di statistika ini kalian akan berkaitan dengan banyak data-data ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering ya menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan data ya kan ya. Sekalian lihat misalkan di televisi itu kan ya, ada ditampilkan misalkan mengenai jumlah penduduk, misalkan mengenai yang sekarang sedang yang sekarang sedang booming gitu, misalkan mengenai data-data orang-orang yang terkena virus gitu kan. Ada sekian orang, sekian persen orang terkena virus, sekian persen orang sembuh, sekian persen orang yang meninggal, dan lain-lain. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan data. Situ ditampilkan ada berapa orang yang terkena penyakit virus misalkan, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang sehat, yang sakit gitu kan, yang meninggal. Itu semua bisa dihitung menggunakan ilmu di statistik ya, ilmu di statistik. Atau misalkan kalian bisa cari lagi gitu kan, apa contohnya, misalkan di kelas saja, misalkan di kelas ya, di kelas kalian ada sebanyak misalkan 30 siswa.
Di situ ada data kan, ada data absen pertama, kedua, ketiga sampai 30 atau 31 orang, itu kan ada data di situ. Lalu misalkan kita melihat misalkan ada data siswa, nama siswa, nilai gitu kan, nilai matematik siswa gitu kan, nilainya sekian sekian, itu kan ada data-data. Nah, data-data tersebut bisa kita tampilkan ya dalam bentuk, entah itu dalam bentuk tabel, entah itu dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, ya kan, entah itu dalam diagram garis, ya. Itulah cara menampilkan data-data. Coba kalian bisa lihat di sekeliling kalian apa saja yang berkaitan dengan data-data, ya. Atau misalkan dengan sensus penduduk, ya, ada berapa orang jumlah penduduk Indonesia kan, ada berapa orang yang lulus SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu kan berkaitan semuanya dengan data-data. Nah, coba kalian cari lagi contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan data, yaitu banyak ya, bisa kalian berikan sendiri contohnya. Ini adalah contoh dari buku, bisa kalian lihat contoh yang ditampilkan di sini itu yaitu adalah data yang ditampilkan dengan diagram batang, ya, dengan diagram batang. Jadi dengan diagram batang ini yang harus kalian pahami adalah mengenai titik koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y yang sudah kalian sebenarnya pelajari. Materi koordinat kartesius udah di materi pertemuan sebelumnya ya, yaitu di semester 1. Nah, di semester 2 ini pun dipakai lagi itu kan, materi tentang koordinat, ya. Gimana cara menampilkan data dalam bentuk diagram batang. Itu berkaitan dengan koordinat, ada sumbu X, yang mendatar itu sumbu X, ya. Itu menggambarkan tahun. Pada tahun 2003, 2004 sampai 2008. Yang sisi tegaknya itu adalah sumbu Y. Dia menggambarkan tentang jumlah hasil tangkapan dalam ribuan ton, ya. Jadi ini ya, jadi coba bisa kalian lihat nih datanya. Dari data ini bisa kalian baca kan, ya. Jadi tujuan daripada menampilkan data dengan baik itu dengan diagram batang, diagram batang, diagram garis ataupun tabel, sebenarnya adalah memudahkan kita dalam mendapatkan informasi. Misalkan saja kalau misalkan dalam wacana seperti ini, kalian bisa baca kan. Terkadang orang malas gitu kan untuk membaca, ya. Ada data-data dicapai dari tahun 2004 sebanyak 2000 ton dan seterusnya kan, ya. Tapi ketika membaca seperti ini kan, orang lebih menarik gitu, lebih tertarik untuk membacanya kan. Bisa kalian baca gitu. Cara membacanya itu misalkan ini adalah jumlah hasil dari tangkapan gitu kan, jumlah hasil dari tangkapan hasil perikanan gitu kan, ya. Jadi bisa dilihat bahwa tahun 2003 hasil tangkapannya sebanyak 3.000 ton gitu kan. Jadi yang mendatar itu menggambarkan tahun, yang sumbu tegak menggambarkan jumlah yang ditangkap. Nah, itu dalam ribuan ton, ya. Jadi tahun 2003 itu sebanyak 3.000 ton, tahun 2004 sebanyak 2.000 ton, 2005 sebanyak hasil tangkapannya 4.000 ton dan seterusnya. 2008 hasil tangkapannya sebanyak 4.000 ton, ya. Jadi cari seperti itu kan cara membacanya. Jadi kalian lebih mudah untuk membaca informasi yang didapatkan, ya, ketimbang dalam bentuk narasi seperti ini, ya. Jadi itu salah satu tujuan dari ditampilkannya data dalam bentuk yang lain, dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ataupun tabel, memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi. Ya, itu coba kalian bisa amati lagi. Nah, inilah contoh lain, ya. Contoh lain menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi dalam bentuk diagram batang, sekarang dalam diagram garis. Ini cara lain. Ini pun cara menyajikannya sama. Jadi kalian harus paham mengenai koordinat sumbu X, sumbu Y, ya. Yang tegak itu sumbu X, yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y, yaitu hampir sama tadi, cuman bedanya ini dia dalam bentuk garis, ya. Yang pertama kalian hubungkan dulu tandai dengan suatu titik, dan dari titik itu nanti kalian akan hubungkan dengan suatu garis, ya. Hampir sama kalau tadi dalam bentuk batang, sekarang dalam bentuk garis. Cara membacanya pun sama, ya.
Kalau ini data yang berbeda ya. Ini menampilkan data dengan data yang dengan judul data yang berbeda. Kalau tadi berkaitan dengan hasil penangkapan ikan ya. Kalau yang ini berkaitan dengan data puskesmas ya, data puskesmas Desa Sukamakmur ya, mengenai banyaknya bayi yang lahir, Ya, di sini bisa kalian lihat cara membacanya. Jadi di tahun 2001 ya, banyaknya bayi yang lahir di Puskesmas Desa Sukamakmur itu sebanyak ya, kurang lebih berapa? 5 lebih ya. Jadi di antara 5 dan 10 di sini sebutkan dituliskan 7 ya. Jadi banyaknya bayi yang lahir tahun 2001 di Puskesmas Desa Sukamakmur itu sebanyak 7 bayi ya. Dan seterusnya bisa kalian baca gitu. Di tahun 2008 banyak bayi yang lahir itu sebanyak 25. Jadi itu titiknya tepat di garis 25 dan seterusnya kan ya. Jadi seperti itu ya cara menampilkan data. Nah, jadi ini bisa kalian baca ya, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah, berdasarkan informasi tadi bisa kalian jawab pertanyaan ini kan? Ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan berbagai informasi. Ya, jadi kalian juga bisa menyimpulkan, gitu kan, bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian simpulkan dari data tersebut, baik itu data yang tadi, data yang ditampilkan dengan diagram batang maupun data yang ditampilkan dengan diagram garis. Ya. Jadi ini ada beberapa poin-poin pertanyaan bisa kalian jawab, gitu kan, dengan melihat tadi, gitu kan. Nah, di sini ada latihan ya. Coba kalian coba di rumah ya. Diberikan suatu hasil produksi pada tahun hasil produksi pada tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Jadi sebagai berikut hasilnya. Ini adalah salah satu contoh lagi ya, data yang ditampilkan dengan tabel. Jadi kita sudah memahami ada 3 yang udah kita pelajari. Ada data yang ditampilkan dengan diagram batang, dengan diagram garis, dan ini adalah data yang ditampilkan dengan tabel ya. Nah, jadi dari tabel ini coba kalian buat ya simpulan dari tabel tersebut, atau kalian coba buat dari tabel ini rubah data ini ke diagram garis ataupun rubah data ini ke diagram batang ya. Coba kalian rubah lalu kalian jawab pertanyaan ini. Buatlah beberapa simpulan dari data tersebut. Lalu pada tahun berapakah hasil produksi pada padi tertinggi? Nah, ini bisa kalian lihat kan. Tahun 2001 ada sebanyak 250 ton, 2002 285 ton dan seterusnya. Jadi bisa kalian jawab nih pertanyaannya. Ya, seperti itu ya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan ataupun bisa kalian coba di rumah ya. Ini ada data yang disajikan dengan diagram garis ya. Jadi seperti itu. Coba kalian baca dulu terlebih dahulu di rumah, pahami apa yang menjadi materi kali ini. Nah, ini coba ada data lagi yang ditampilkan dengan diagram garis. Jadi yang mendatar itu menunjukkan waktu dalam jam, yang tegak itu menunjukkan liter ataupun ini adalah data perjalanan ya sebuah mobil dari kota M ke kota N. Nah, dari data ini bisa kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 230 ya. Di halaman 230 nomor 1, 2 dan 3 ya. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Coba kalian latihan dulu di rumah, pahami ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ya mengenai materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi coba